Halo Sobat Ambassador Tambah Kaya, baik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini mungkin agak gelap ya teman-teman ya, temanya gitu ya. Saya sengaja teman-teman, kenapa? Karena kebetulan saya kemarin tuh habis laser muka saya. Jadi muka saya juga agak gelap nih masanya gitu ya, agak merah-merah gitu. Jadi saya sengaja agak gelapin supaya nggak terlalu kelihatan gitu. Ya, sudah cuan sedikit, ya perawatan sedikit nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Tapi saya tidak membahas itu hari ini. Saya mau membahas satu kasus ya yang lagi viral juga nih teman-teman, yaitu IPO Gotoh. Teman-teman pasti sudah melihat di YouTube, di Instagram, dimanapun membahas IPO Gotoh, teman-teman. Tapi kali ini saya tidak membahas buy or buy gitu ya, beli atau nggak beli gitu. Tapi saya ketika membaca satu prospektusnya, membaca di prospektus Gotoh, itu kan gila banget, banyak banget lembarannya itu. 400-an ya, apa 500-an halaman gitu ya. Saya kaget gitu, di bagian shareholder-nya, pemegang sahamnya teman-teman. Saya kaget ada satu nama yang saya lihat, loh ini bukan founder gitu ya. Saya sudah cari tahu, tapi memang profil ini jarang terekspos sih. Jadi datanya cukup tidak lengkap, tapi saya coba ambil ilmunya ya teman-teman ya. Saya selalu melihat dari ilmu atau positifnya apa yang bisa saya pelajari dari orang ini. Yaitu namanya Melissa Siska Juminto. Saya kaget dia mempunyai saham sebesar 0,34% ya. Teman-teman bisa lihat di sini 0,34%. Tahu nggak 0,34% itu kelihatan kecil nih, 0,34%. Tapi ketika Gotoh IPO, itu market cap-nya itu diestimasikan ya, kan harganya 316 sampai 346. Itu rentang market cap-nya 377 sampai 414 triliun. Ya, anggaplah kita ambil tengahnya teman-teman ya. Harga fixnya anggaplah kita ambil tengah 400 triliun. Bayangkan kita coba kali 0,34 teman-teman ya, 0,34 dikali 400 triliun. Saya sudah coba hitung, itu ada angka, itu mendapatkan angka sekitar 1,36 T. Anggaplah 1,3 T. Ini kan gila banget teman-teman. 1,3 T. Setelah saya cari tahu lagi, ini orang siapa? Si Kak Melissa ini siapa? Ternyata dia menjadi karyawan Tokopedia dari tahun 2012. Nah, Tokopedia ini berdiri tahun 2009. Jadi setelah berdiri 3 tahun, dia mulai masuk kerja di sana di tahun 2012. Di tahun 2012, dia masuk sebagai accounting and finance. Ya, sebagai accounting and finance, ya teman-teman tahu lah, sebagai pembukuannya, pencatatannya gitu ya, laporan keuangan dari Tokopedia. Nggak cuma berhenti di situ teman-teman. Karena mungkin atasannya atau C-levelnya ya, CEO, COO melihat seorang karakter Kak Melissa ini bagus ya. Akhirnya dia diangkat menjadi bagian marketing teman-teman. Bayangin teman-teman, dari finance yang keuangan tiap hari ngelola angka secara pasti nih. Angka itu kan 1 tambah 1, 2 gitu ya, di laporan keuangan ya. Jadi nggak mungkin salah gitu. Which is neraca itu harus balance gitu ya. Jadi nggak bisa salah nih. Berbeda dengan ilmu marketing yang tidak ada pastinya gitu. Ketika saya spend 100 juta, bisa jadi nggak balik 100 juta. Atau bisa jadi balik 200 juta gitu. Tapi dia mau teman-teman. Kalau mungkin ada orang yang ketika di finance dipindahkan ke marketing, dia nggak mau karena dia nggak mau belajar, dia mau di situ aja gitu ya. Tapi si Kak Melissa ini mau. Dia dipindahkan ke finance di tahun 2015 gitu. Dipindahkan ke marketing, sorry ya teman-teman, di tahun 2015. Accounting banting setir ke marketing di tahun 2015. Akhirnya dia disekolahkan lagi ke US buat belajar marketing. Jadi dia mau belajar nih. Ceritanya teman-teman, dia belajar marketing, ambil kursus marketing gitu ya, pemasaran, gimana sih cara memasarkan produk, kreativitasnya bagaimana gitu. Akhirnya pada saat tahun 2016, singkat sekali nih teman-teman, tahun 2016, Topet mendapatkan salah satu award The Best Marketing Campaign, ciptakan peluangmu pada ajang Marketing Awards 2016. Dia mendapatkan pialanya teman-teman, yang yang dipimpin oleh si Kak Melissa ini gitu. Jadi memang kita lihat ini ibaratnya gitu ya, kalau istilahnya bibit-bibit unggul teman-teman. Jadi ya si Kak Melissa ini bukan tipe yang mungkin komplain gitu, kata Jack Ma. Don't complain gitu ya. Ketika kamu disuruh bosmu untuk belajar dan kamu melihat memang ada potensinya ke depan gitu ya, potensi di perusahaan, apalagi di startup gitu. Jenjang karirnya kan cepat naiknya gitu. Ya menurut saya ini kan Kak Melissa ini kan ceritanya lumayan
bagus nih sebagai karyawan dan bisa menjadi shareholder, kemudian bisa menjadi triliuner di umur 34 tahun. Inilah yang harus kita pelajari, teman-teman. Bagaimana karakter seorang Kak Melisa. Kalau dari karyawan saja bisa menjadi triliuner, ya mungkin sekian persen baru bisa gitu ya. Tapi kalau kita tiru caranya, kita belajar bagaimana dia bisa. Saya yakin tinggal kita aja eksekusinya mau jadi seperti ini apa enggak gitu kan. Pastinya kita mau achieve sesuatu yang orang sudah achieve, kita tinggal tiru aja dan modifikasi. Nah, setelah memegang best campaign marketing di tahun 2016, ya, tiba-tiba dia dipindahkan lagi, teman-teman. Nah, ini kalau startup ini memang jenjang karirnya cepat sekali. Dipindah-pindahkan terus gitu ya. Dan ke divisi-divisi baru. Karena memang orang sudah mulai, C-levelnya sudah mulai percaya, lihat karakternya bagus ya, lihat orangnya bagus. Jadi akan mudah diangkat gitu. Jadi ketika dipindah ke divisi lain, dia juga siap gitu. Nah, di 2016 kemudian dipindahkan lagi menjadi Chief of Staff, teman-teman. Ya, Chief of Staff ini mungkin lebih tugasnya adalah memastikan semua divisi bergerak di jalur yang tepat. Ya, mungkin sebagai human resource, tapi yang ya C-levelnya gitu. Untuk mengatur semua divisi ini efisien, berjalan dengan baik, apa yang dia kerjakan beres, dan bisa tercapai sesuai dengan KPI-nya, ya, Key Performance-nya gitu, teman-teman. Nah, ternyata setelah sampai tahun 2016, ya, kita tahu berarti dia sudah kerja sampai 2012 sampai 2016, 4 tahun. Nah, setelah itu, karena karirnya memang masih naik terus gitu ya, anak orangnya bagus, tiba-tiba jadilah dia menjadi COO, Chief Operating Officer. Ini ibaratnya kalau direktur utama, dia direktur, wakil direkturnya, teman-teman. Ini sudah kedua tertinggi lah ya, daripada mungkin ada komisarisnya, ada investornya gitu. Tapi ini bagian operasionalnya yang tertinggi nomor 2 gitu. Dari sini kita belajar bahwa, ya, kalau saya pelajari gitu ya, bahwa ketika kita kerja di startup ini memang ada peluangnya, dan kita di posisinya memang bos kita melihat kita bagus, dan disuruh pindah ke divisi lain, ke hal yang baru, ke bidang yang baru. Menurut saya kita harus siap, teman-teman. Harus siap karena kita memang menangkap opportunity itu. Jadi bukan cuman kalau saya finance gitu, saya duduk aja di finance gitu. Bukan berarti saya nggak mau pindah gitu. Bukan berarti saya nggak mau belajar hal baru gitu. Nah, menurut saya susah nih untuk bisa menjadi seperti si Kak Melisa ini. Jadi dari cerita ini menurut saya buat teman-teman yang masih di posisi karyawan, apalagi kerja di startup, Traveloka, Tiket.com gitu ya, beli semuanya. Kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk pindah, dan memang ada future-nya di sana, ada masa depannya, siapa tahu bisa menjadi seperti the next Melisa gitu ya. Umur 34 tahun bisa mencapai 1 triliuner. Nah, terus sahamnya ketika saya lihat, ini ada saham seri A dan seri B. Nah, saham seri A ini, ya, itu kalau saya baca di lock sampai 8 bulan. Berarti dia 8 bulan nggak boleh menjual sahamnya. Tapi kalau 8 bulan sudah listing, ya, dan katanya ini akan listing di Nasdaq juga nanti ke depan. Jadi dia bisa mulai cash out gitu ya, atau menjual sahamnya. Nah, disitulah uangnya sudah mulai panen gitu, teman-teman. Kalau dia mau jual gitu ya, si Kak Melisa mau jual. Nah, dari situ mungkin teman-teman yang bekerja, ketika saya lihat ada prospek di perusahaannya gitu ya, siapa tahu ada IPO gitu ya, ya jangan cuman berharap jangan melihat gajinya juga gitu, tapi lihat prospeknya, apa perusahaan tawarkan kepada kita gitu. Nah, kesimpulan yang kedua, yang bisa saya simpulkan adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Bayangkan kalau dia nggak keluar dari zona nyaman, ya nggak akan menjadi seperti hari ini gitu. Saya sharing YouTube ini juga keluar dari zona nyaman saya. Saya dulunya tidak pernah bisa public speaking, saya belajar. Sampai hari ini mungkin masih berantakan, kalau kata orang gitu ya. Bahkan saya tidak punya background keuangan, teman-teman, yang punya certified-nya gitu, ibaratnya. Banyak sekali kan certified CFP, segala macam gitu ya. Saya tidak punya, teman-teman. Tapi saya sharing keuangan. Gimana nih Bro Tommy? Nggak punya certified-nya tapi sharing keuangan. Because saya cuma sharing pengalaman saya, teman-teman. Apa yang saya lakukan selama 5 tahunan ini. Jadi apa yang saya lakukan, saya sharingkan. Saya yakin di keuangan itu bukan hanya cerdas secara dia punya sertifikatnya, tapi harus cerdas secara mentalnya, psikologinya, dan praktek di lapangannya, teman-teman. Ya, jadi nggak harus orang yang sangat jenius yang bisa menjadi kaya gitu. Apalagi mengatur keuangan itu bukan orang yang jenius kok. Justru orang yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja. Buktinya Lo Keng Hong bukan orang yang certified apa gitu, certified accounting atau apa.
terus menjadi triliuner. Bahkan dia nggak ada certificate-nya, teman-teman. Dia juga, ya memang dia ada kuliah, tapi sastra katanya ya. Terakhir saya dengar gitu. Nah, next, kesimpulannya adalah ketika kita diterapkan di satu bidang gitu ya, di satu lingkungan, lakukanlah yang the best menurut saya. Itu yang saya praktekkan juga sampai hari ini. Tidak ada kata tidak bisa. Ketika orang suruh saya, apalagi mentor saya, bos saya, siapapun, saya akan coba belajar dan cari tahu. Jadi, wah saya nggak bisa bos, wah saya nggak ini bos. Itu sudah tidak dinilai mungkin, kalau menurut saya, buat saya nih, itu dinilai kita bibitnya nggak bagus gitu. Tidak mudah dipercaya orang, mau diangkat gimana gitu. Jadi saya harus berusaha, oh saya bisa. Yang penting saya mau belajar gitu, saya bisain dulu aja gitu kan. Terus saya cari tahu gimana gitu. Nah, next adalah benar kata Jack Ma. Ini yang saya pegang juga. Ini juga nggak harus teman-teman pegang gitu ya. Katanya umur 20 sampai 30 tahun, carilah bos yang baik. Carilah lingkungan yang baik, yang bisa mendorong kita gitu. Bayangkan kalau 10 tahun yang lalu, berarti si Kak Melisa ini umur 24. Dia nggak cari bos yang baik, nggak cari kantor startup yang baik, lingkungan yang baik. Mungkin dia nggak akan dapat saham triliuner ini gitu ya. Karena dia betah, dia cari bos yang baik, dia do the best selama dia kerja, dia panenlah sampai hari ini, teman-teman. Nah, itu yang saya pengen sharingkan ke teman-teman. Ya, supaya ini ketika saya sharing, saya juga mengingatkan kepada saya juga harus lakukan yang terbaik juga ketika saya kerja gitu ya. Jadi bukan saya cuma ngomong doang, tapi saya juga praktek di dalam kehidupan saya. Nah, itu yang pengen saya sharingkan ke teman-teman semua. Semoga buat teman-teman yang bekerja di mana aja ya, nggak di startup juga nggak masalah. Jadilah seperti Melisa ini. Coba praktekkan, semoga bisa menjadi the next Melisa gitu ya. Saya tahu atau bahkan lebih gitu ya. Kita kan nggak tahu nih perjalanan hidup kita akan kemana. Tapi ketika kita lakukan dengan baik, saya yakin level yang kita achieve itu juga akan pelan-pelan, step by step akan naik tangga gitu. Thank you buat semua yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Bye-bye.